Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak Parodiah Maunangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 10. Di pertemuan kita hari ini, kita akan memasuki bab baru, yaitu lanjutan dari hukum Newton, yaitu bab dengan judul Hukum Gravitasi Newton. Baik, nah gravitasi mungkin kalian sering pelajari dulu, SMP juga pernah dipelajari tentang gravitasi. Dan mungkin dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian sering dengar juga kata gravitasi. Oh, apa sih itu gravitasi? Dan apa yang akan kita bahas kali ini? Oke, mari kita pelajari dengan baik. Baik, gravitasi itu ditemukan oleh Newton. Jadi ini disebut juga dengan hukum gravitasi Newton, ya nak ya. Nah, hukum gravitasi Newton membahas tentang pergerakan planet-planet, ya. Tapi selain daripada si Newton, ada juga temennya, namanya siapa? Si Kepler. Nah, itu juga nanti akan kita bahas tentang pergerakan planet, ya, tentang hukum gravitasi Newton dan juga hukum Kepler. Nah, ini dia ya. Oke. Baik, coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini begitu sangat indah sekali sebenarnya, anak. Begitu indah sekali ciptaan Tuhan, ya. Nah, tata surya merupakan salah satu contoh keselarasan gerak yang sangat indah. Keteraturan dan keseimbangan antara gerak planet pada orbitnya dan gaya gravitasi matahari merupakan salah satu fenomena alam yang sangat menarik. Bagaimana terjadinya peristiwa ini? Uraian berikut akan menjelaskan tentang fenomena tersebut berdasarkan hukum-hukum Newton. Ya, nak ya. Nah, kan kita tahu bahwa planet-planet itu mengelilingi matahari diakibatkan oleh apa? Oleh gaya gravitasi dari matahari. Nah, dan begitu juga dengan planet-planet. Planet-planet juga sebenarnya mengalami gaya gravitasi, ya. Jadi sebenarnya gaya gravitasi itu apa sih? Nah, itu yang akan kita bahas. Itu dibahas oleh si Newton. Nah, pertama kali dia ngapain dulu mendapatkan hukum gravitasi? Nah, ini dia analoginya ya. Tek, jatuh kena deh kepala si Newton. Jatuh kena kepala si Newton. Nah, mengapa? Nah, itu diamati oleh si Newton. Oh, kok bisa sih buah apel itu jatuh kena ke kepalaku? Nah, gitu. Itu diakibatkan oleh apa? Nah, karena si Newton itu adalah orang yang jenius, orang yang pintar, maka dia melakukan suatu perhitungan, ya. Nah, disitulah dia menemukan tentang gravitasi. Oke. Nah, ternyata gravitasi itulah yang menyebabkan planet-planet dapat mengelilingi matahari. Begitu juga dengan satelit-satelit. Misalnya satelit bumi. Misalnya satelit bumi itu apa? Bulan juga mengelilingi bumi. Nah, dan lain sebagainya. Seperti itu, nak ya. Itu semua diakibatkan oleh gaya gravitasi. Oh, jadi gaya gravitasi itu apa? Ini dia. Nah, ini dia. Bunyi daripada hukum gravitasi Newton. Setiap dua benda di alam semesta akan saling tarik-menarik. Dua benda, ini contohnya dua benda ya, akan saling tarik-menarik dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua bendanya, ya. Jadi sebanding dengan masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dirumuskanlah. Ini dia. F atau F1 itu akan sama dengan F2. Nah, ya, misalnya gini. Ini benda M1, ini benda M2. Nah, gitu. Walaupun M1 lebih besar dari M2, bukan berarti gaya gravitasi M1 lebih besar dari M2. Tidak ya, nak ya. Walaupun masanya berbeda, tapi kedua benda ini akan memiliki gaya gravitasi yang besarnya sama. F1 dan F2, yaitu gaya tarik-menarik. Nah, ini dia. M1 akan menarik M2 dan M2 akan menarik M1. F1 sama dengan F2 dirumuskan dengan G. G itu tetapan gravitasi dikali M1 kali M2. Ingat tadi berbanding lurus dengan massa masing-masing. Dan per itu berarti berbanding terbalik. Kuadrat jarak, berarti itu R kuadrat. Ini keterangannya ya. F itu gaya gravitasi, M massa benda,
R jarak antara kedua benda, dan G konstanta gravitasi yaitu 6,67 kali 10 min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Oke, itulah gaya gravitasi Newton. Ingat, gaya gravitasi, gaya itu adalah besaran vektor. Artinya dia punya nilai dan punya arah, ya. Nah, jadi gaya gravitasi itu adalah besaran vektor. Berarti dia punya arah. Nah, misalnya seperti ini contohnya. Nah, misalnya ada 3 buah benda. Ini MA, MB, MC. Nah, pasti ketiga benda ini akan saling tarik-menarik. Nah, MA akan menarik MC, MC juga akan menarik MA. MA akan menarik MB, begitu juga MB akan menarik MA. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya kalau ditanya berapakah gaya yang dialami oleh MA, berarti ada dua, satu FA terhadap C, satu FA terhadap B. Nah, gitu. Nah, kalau dia membentuk sudut seperti ini, sudut alfa, maka inilah besarnya F. Ya, inilah besarnya F. F siapa? FA. Maka dirumuskanlah FA itu sama dengan konsep vektor. Ingat konsep vektor ya. Akar FAB kuadrat tambah FAC kuadrat tambah 2 kali FA kali FAC cos alfa. Ini sudah kita pelajari tentang vektor. Prinsip vektor ingat, ini dia. Prinsip vektor, apa itu? Kalau dia searah, tinggal dijumlah. F sama dengan F1 tambah F2. Kalau berlawan arah, vektor itu dikurang. Kalau mereka saling tegak lurus, vektor itu diakarkan menggunakan rumus Pitagoras, akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Jika dia membentuk sudut, inilah rumusnya sama. F akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa. Seperti itu nak ya. Contoh. Nah nih. Massa bumi adalah 6 kali 10 pangkat 24 kg. Dan massa bulan adalah 7,4 kali 10 pangkat 22 kg. Apabila jarak rata-rata bumi dengan bulan adalah 3,8 kali 10 pangkat 8 meter. Dan G-nya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Yang ditanya, tentukanlah gaya gravitasi antara bumi dan bulan. Ini gambarnya. Ini bumi dan ini bulan terpisah pada jarak R. Oke? Diketahui yang pertama, massa bumi itu 6 kali 10 pangkat 24. Ini dia. Kemudian massa bulan 7,4 kali 10 pangkat 22 kg. Ini dia. Kemudian jari-jari bumi. Ini jari-jari bumi. Nah, ini jari-jari bumi ya, nak ya. Ingat, gaya tarik menarik itu dari pusat ke pusat, ya, bukan dari selimutnya atau pinggirannya ke pinggirannya. Ingat, makanya di sini ditarik dari garis pusat bumi ke pusat bulannya, gitu ya, nak ya. Oke, jadi massa bulannya 7,4 kali 10 pangkat 22 kg. Dan R besar ini adalah jari-jari bumi, 3,8 kali 10 pangkat 8. Dan G-nya 6,67 kali 10 min 11. Oke, yang ditanya adalah gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan atau gaya gravitasinya. Oke, kita jawab. Tadi apa rumusnya, nak? F sama dengan G besar kali M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, M1 itu kita anggap M bumi, M2 kita anggap M bulan. Nah, jadinya seperti ini. F, G, M besar kali M kecil per R kuadrat. Yuk masukin. G-nya 6,67 kali 10 min 11. Kemudian massa buminya 6 kali 10 24. Kemudian M bulannya 7,4 kali 10 pangkat 22 per 3,8 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Maka didapatlah hasilnya. Ini semua kita kalikan. Didapatlah 296,148 kali 10 pangkat 35 per 14,44 kali 10 pangkat 16. Maka hasilnya adalah 2,05 kali 10 pangkat 20 Newton. Nah, seperti itu, nak ya.
Itu contohnya yang pertama. Yang kedua, 3 buah benda A, B, C diletakkan seperti pada gambar. Ini dia nih. Nah, sini benda A, sini benda B, sini benda C. Dia berada pada segitiga sama kaki, yaitu pada jarak 10 meter, 10 meter semua. Gitu ya nak ya. Massa ABC berturut-turut 5 kilo, 4 kilo, 10 kilo. Ya, tentukan besar gaya gravitasi pada benda A. Oke, pada benda A berarti ini si A. Akibat pengaruh benda B dan C. Akibat pengaruh benda B dan benda C. Nah, ingat bahwa benda A dengan benda B akan tarik menarik dan benda A dengan benda C juga akan tarik menarik. Nah, jadi kita harus cari dulu berapa gaya tarik menarik benda A dengan B, berapa gaya tarik antara benda A dengan C, itu dia. Oke. Diketahui, ini yang diketahui, MA-nya 5 kilo, MB-nya 4 kilo, MC-nya 10 kilo, dan jaraknya semua sama karena dia segitiga sama kaki. Berarti 10 meter. Yang ditanya adalah FA. FA itu ada 2 dia, FAC dan FAB. Maka harus kita cari dulu FAC dan FAB-nya. Oke, nih kita jawab. Nah, kita cari dulu FAB-nya. FAB-nya berarti G massa benda A dengan benda B per R AB kuadrat. Yuk masukin. 6,67 kali 10 pangkat min 11. MA-nya 5, MB-nya 4 per. Jaraknya tadi 10 kuadrat. Maka hasilnya 1,33 kali 10 min 11 Newton. Oke, itu FAB. Sekarang FAC. Maka FAC berarti massa benda A dengan massa benda C per RAC kuadrat. Oke, masukin. 6,67 kali 10 min 11 kali 5 kali 10 per 10 kuadrat kan sama nih. Maka hasilnya 3,34 kali 10 min 11 Newton. Nah, kita sudah dapat FAB dan FAC. Nah, berarti tinggal masukin ke rumusnya. Apa rumusnya? Ini dia. Akar dari FAB kuadrat tambah FAC kuadrat tambah 2 FAB tambah FAC cos alfa. Ingat, karena dia segitiga sama kaki, berarti sudutnya berapa? Ingat, jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Berarti kalau ada 3 sudutnya, berarti masing-masing berapa? 60 derajat. Oh, berarti cos 60 nanti di sini. Ini dia. Yuk masukin FAB-nya 1,33 kali 10 min 11 kuadrat. Kemudian FAC-nya 3,34 kali 10 min 11 kuadrat. Kemudian 2 kali FAB-nya 1,33 kali 10 min 11 kali 3,34 kali 10 min 11 cos 60. Nah, ini sudutnya 60 ya nak ya. Maka didapatlah hasilnya dari semua ini kita hitung, yaitu 4,17 kali 10 pangkat min 11 Newton. Oke, mungkin itu aja dulu materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya nak ya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi, selamat pagi.